Malaysia dipermalukan Asia dipandang sebelah mata oleh lawan tim. Subhanallah, pengakuan mengejutkan Sintayong belajar agama Islam sejak latih timnas Indonesia. Jadi sorotan ASEAN, Indonesia keluar dari AFF dan masuk OFC. Risau, kemana pergi Jordi Amat, kok belum bergabung bersama timnas Indonesia? Waduh, ternyata Ragnar Oratmangoen ngebat bela timnas Indonesia sampai DM duluan. Kira-kira gimana ya ceritanya? Gara-gara coret Nado Argawinata, Sintayong dituding tak adil dan sengaja cari kesalahan pemain. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Malaysia dipermalukan Asia dipandang sebelah mata oleh lawan tim. Sangat memalukan. Malaysia ditolak 2 kali uji coba dengan beberapa negara. Setelah Arab Saudi, rupanya Qatar tolak uji coba lawan timnas Malaysia. Apakah gak level? Lagi-lagi timnas Malaysia dapat penolakan dari lawan untuk laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Setelah Arab Saudi, kini giliran Qatar yang menolak uji coba lawan Harimau Malaya. Timnas Malaysia jadi satu dari negara yang tampil di Piala Asia 2023. Sebagai persiapan, pelatih Malaysia Kim Pengon tentu ingin menggelar laga uji coba untuk bisa mengukur kekuatan timnya. Hanya saja mencari lawan uji coba bukan perkara mudah bagi Malaysia. Tim Asia lain juga punya agenda yang sama, mereka sudah punya lawan uji coba dan program tersebut tidak bisa diganggu. Arab Saudi menolak tawaran uji coba yang disodorkan Malaysia. Arab Saudi sudah menetapkan rencana baru setelah menolak ajakan uji coba timnas Malaysia. Setelah ditolak Arab Saudi, Malaysia ingin mendapatkan lawan yang berada di top level lain. FA Malaysia kemudian mengajukan tawaran uji coba pada Qatar yang dianggap berada di top level sepak bola Asia. Namun Qatar rupanya punya sikap yang sama dengan Arab Saudi. Dikutip dari Makan Bola, Qatar menolak uji coba lawan Malaysia karena Qatar memilih untuk beruji dengan Yordania menjelang Piala Asia 2023. Subhanallah, pengakuan mengejutkan Sintayong belajar agama Islam sejak latih timnas Indonesia. Sintayong rela membagi waktunya untuk belajar agama Islam. Karena memahami Indonesia tak seperti negaranya Korea Selatan, di mana mayoritas di Indonesia memeluk agama Islam. Anak asuhnya pun menceritakan pada 2020 lalu dia, dalam kurung, Sintayong, belajar agama Islam dari seorang dokter dengan tujuannya adalah untuk menghormati para pemainnya yang memeluk agama Islam, sehingga dirinya bisa membuat porsi latihan yang tak mengganggu ibadah para pemainnya. Sejak awal saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita selama 3 jam kepada Sportal Korea. Maksudnya, kita tetap makan tanpa puasa. Mungkin hari-hari puasa itu bisa diganti setelah selesai periode puasa. Untuk itu memang harus dibicarakan ke pemain dan pemimpin agama nanti, kata manajer timnas. Jadi sorotan ASEAN, Indonesia keluar dari AFF dan masuk OFC. Begini keputusan PSSI. ASEAN dalam gebrakan mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Baru-baru ini beredar kabar Indonesia keluar dari ASEAN Football Federation dalam kurung AFF. Keputusan itu tak lepas dari dugaan kecurangan dan praktik mafia bola yang melanda Piala AFF yang menjadi menggoyahkan keyakinan masyarakat Indonesia. Supporter sepak bola Indonesia menjadi saksi kejadian kontroversial yang melibatkan serangkaian pertandingan yang dipertanyakan dan hasil yang diragukan dalam Piala AFF. Dalam berbagai laporan dan bukti yang mencuat ke permukaan mengindikasikan adanya praktik kecurangan yang disinyalir dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan Piala AFF tersebut. Menanggapi gelombang protes dan tekanan yang semakin memuncak, pihak berwenang sepak bola Indonesia akhirnya membuat keputusan berani untuk menarik diri dari AFF. Langkah ini diambil sebagai bentuk tindakan tegas untuk menghadapi masalah kecurangan yang dianggap merusak nama baik sepak bola Indonesia. Seiring dengan pengumuman tersebut, Asosiasi Sepak Bola Oseania dalam kurung OFC segera muncul sebagai pemain kunci yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia.
OFC memberikan tawaran menarik yang mencakup dukungan finansial program pengembangan sepak bola dan akses ke turnamen regional yang lebih luas. Mereka menyatakan keyakinan bahwa Indonesia akan membawa semangat baru dan integritas ke dalam kompetisi OFC. Meskipun belum ada keputusan resmi, PSSI tengah mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. PSSI menyadari bahwa langkah ini tidak hanya akan mempengaruhi nasib timnas Indonesia. Risau, kemana pergi Jordi Amat? Kok belum bergabung bersama timnas Indonesia? Jordi Amat dikabarkan masih belum juga bergabung di skuad Garuda di Turki. Ternyata bukan hanya Jordi Amat saja yang belum bisa bergabung di timnas Indonesia. Beberapa nama lain antaranya Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot yang belum juga datang. Namun tetapi kelima pemain itu wajar belum bergabung, dikarenakan mereka berlima masih membela klubnya masing-masing. Tetapi jika melihat Jordi Amat belum bergabung, ini menjadi pertanyaan kenapa Jordi Amat belum bisa bergabung. Padahal klub yang dibela Jordi Amat sedang tidak ada pertandingan karena klubnya Johor Darul Takzim sudah menyelesaikan kompetisi di Malaysia. Bahkan Johor Darul Takzim sukses mengawinkan gelar juara Malaysia Super League 2023 dan Piala Malaysia 2023. Kabarnya menurut asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, Jordi Amat tidak sedang cedera. Kondisi Jordi sehat dan siap untuk berlatih nanti. Tapi Nova Arianto tidak bisa berkomentar kenapa Jordi tidak bisa hadir, karena Jordi Amat hanya berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Semoga Jordi Amat segera bergabung dengan yang lainnya dan berlatih untuk pertandingan yang akan datang. Waduh, ternyata Ragnar Oratmangoen ngebat bela timnas Indonesia sampai DM duluan. Kira-kira gimana ya ceritanya? Ternyata cerita Ragnar Oratmangoen yang ingin sekali bergabung di timnas Indonesia diungkapkan oleh staf ahli Kemenpora RI Departemen Diaspora, Hamdan Hamedan. Dikutip dari Okezone, Hamdan Hamedan mengungkapkan mendapat pesan langsung dari sosok pemain keturunan Indonesia, yaitu Oratmangoen. Hamdan mengatakan komunikasi dengan Oratmangoen telah terjalin sejak Juni 2023. Dia bahkan belak-belakan mengatakan pemain berdarah Maluku itu yang lebih dulu melakukan komunikasi. Hamdan mengungkapkan alasan yang membuat Oratmangoen ingin dinaturalisasi. Sang pemain tertarik dinaturalisasi karena melihat perkembangan positif dalam tubuh timnas Indonesia. Dia menghubungi kami duluan menjelaskan bahwa dia itu melihat tim nasional Indonesia sedang berkembang, jadi dia tertarik membela, dalam kurung, timnas, tandas Hamdan. Gara-gara coret Nado Argawinata, Shin Tae-yong dituding tak adil dan sengaja cari kesalahan pemain. Semoga Shin Tae-yong membuktikan tudingan itu dengan sebuah prestasi. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.